Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Purwakala Pangeran Pati. Jantungnya serasa berpacu lebih kencang. Sumpat Kali Sungatan telah jebol. Pohon raksasa yang melintang mulut sungai itu patah di tengah. Air sungai meluap masuk ke Kali Sungatan, bagaikan kemarahan yang Batara Agung menghanyutkan apapun dan siapapun. Senopati Diposari berteriak-teriak melihat Ken Arok hanyut terbanting di aliran sungai yang sangat deras. Senopati Diposari yang mencemaskan nasib rajanya berteriak-teriak seperti orang gila. Senopati Diposari berlarian di sepanjang tepian Kali Sungatan, menyaksikan Ken Arok timbul tenggelam. Tuanku! Tuanku Sri Baginda! Betapapun sakti mandragunanya Ken Arok, tetapi menghadapi kekuasaan yang Batara Agung sedemikian besarnya, Ken Arok hanyalah debu kecil. Raja Singasari itu hanyut, dipermainkan oleh Kali Garang yang bergolak luar biasa. Sekali waktu Ken Arok berhasil menangkap akar pohon, namun kemudian akar pohon itu pun jebol. Kalian lihat! Kalian lihat itu! Air itu mulai susut. Ya, susut. Iya, benar, susut. Apa yang terjadi? Wah, tidak tahu tuh. Kalau begitu, tidak jadi banjir. Tidak jadi banjir. Iya, Kali Garang surut kembali. Ore! Wah, Kali Garang surut. Kali Garang tidak jadi banjir. Tidak jadi banjir. Kali Garang tidak jadi banjir. Kali Garang tidak surut. Kali Garang tidak jadi banjir. Langit masih diselimuti oleh mendung yang tebal. Puluhan orang yang berdiri di atas tanggul Kali Garang bertepuk tangan, bersorak-sorai melihat air tiba-tiba surut dengan cepat. Sorak-sorai kembali pecah ketika tiba-tiba matahari muncul di sela-sela mendung. Matahari yang mengintip di sela-sela mendung seolah merupakan awal dari langit yang kemudian menyibak. Berangsur-angsur langit menjadi terang, meski mendung tebal masih menggantung di kejauhan. Tiba-tiba, para penduduk yang bersorak-sorai itu terbungkam mulutnya ketika dari kejauhan nampak 2 ekor kuda berjalan sangat pelan. Senopati Diposari. Ya, Senopati Diposari. Dan memondong seseorang. Siapa yang dipondong itu? Entahlah. Nampaknya Senopati Diposari telah menyelamatkan seseorang. Ya, Senopati Diposari menyelamatkan seseorang. Mari kita tanya itu ya. Tuan Senopati, siapa yang telah Tuan selamatkan itu? Si Baginda, raja kalian. Para penduduk yang berdiri di atas tanggul itu terkejut. Mereka melihat bahwa benar Sri Baginda yang pingsan di dalam pondongan Diposari. Para penduduk segera berlarian mendekat sambil bertanya-tanya dalam hati apa yang telah dialami oleh Sri Baginda.
Benarkah yang pingsan itu Baginda Tuan Senopati? Apa yang telah terjadi, Tuan Senopati? Dengar kalian semua. Yang menyebabkan Kali Garang meluap tadi adalah karena mulut Kali Sungatan tersumbat oleh pohon raksasa yang tumbang. Air hanya ditampung oleh Kali Garang. Lalu apa yang terjadi pada Baginda? Baginda telah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk keselamatan kalian dan Singasari. Baginda nekat menghantam pohon yang menyumbat Kali Sungatan itu. Sumbat di Kali Sungatan berhasil jebol. Akan tetapi akibatnya Baginda hanyut. Namun dengan apa yang telah dilakukan Baginda itu, kalian telah melihat sendiri. Kali Garang banyak susutnya. Dengar, tanpa apa yang dilakukan Baginda itu, maka banjir bandang barangkali telah menggilas kota Raja Singasari. Nah, jamkanlah itu. Para penduduk yang mendengarkan penjelasan itu merasa sangat tegang. Dan tiba-tiba perasaan mereka seperti meluap, bagaikan gemuruh Kali Garang itu sendiri. Tetapi bagaimana dengan keadaan Sri Baginda, Tuan Senopati? Berdoalah. Semoga Baginda masih bisa tertolong. Baginda pingsan. Nah, minggirlah. Aku harus membawa Sri Baginda ke istana. Baginda harus segera ditolong. Ayo minggir. Minggir. Ayo. Minggir. Kuda Diposari kembali berderap menuju ke istana. Kuda yang seekor lagi diterima dan diurus oleh seorang prajurit yang kemudian bergegas pula menyusul di belakang Diposari. Namun penjelasan yang baru saja diberikan oleh Senopati Diposari itu benar-benar menggetarkan dada siapa saja. Wah, bukan main. Baginda telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Hei, kalian sadarkah apa yang baru saja terjadi? Baginda telah menyelamatkan Singasari dari bencana yang paling mengerikan. Baginda telah menyelamatkan kita semuanya. Jika banjir menyebabkan tanggul ini gagal, aku tidak bisa membayangkan akan seperti apa nasib Singasari. Nasib istriku atau nasib simbokmu yang tua itu. Benar. Untuk menyelamatkan kita semuanya, Baginda telah melakukan sesuatu yang sangat membahayakan jiwanya. Baginda sampai pingsan seperti itu. Benar-benar sebuah pengorbanan yang luar biasa. Ya, aku tidak bisa membayangkan bencana apa yang akan menimpa Singasari jika tanggul ini sampai gagal. Ya, gara-gara sebuah pohon raksasa telah tumbang dan menyumbat Kali Sungatan. Hei, teman-teman, apakah tidak sebaiknya kita melihat mulut Kali Sungatan itu? Ya, aku setuju. Kita berjalan rame-rame menyusuri tanggul ini sampai ke Kali Sungatan. Kita lihat saja. Ya, aku sependapat. Dan, lihat, Kali Garang semakin surut, semakin jauh susutnya. Berduyun-duyun puluhan orang yang berada di tanggul itu berjalan menuju ke arah hulu untuk menyaksikan dari dekat pecahan Kali Garang yang menuju ke Kali Sungatan. Apa yang telah terjadi pada Baginda Kakang Diposari? Hamba Tuan Putri, bahaya banjir yang hampir saja melanda Singasari adalah karena Sungai Sungatan tersumbat oleh pohon raksasa yang tumbang. Baginda telah melakukan tindakan nekat yang sangat membahayakan dirinya sendiri untuk menolong kaulanya, Tuan Putri. Apa yang telah dilakukan oleh Sri Baginda? Baginda mencoba menyingkirkan pohon yang melintang itu. Baginda berhasil. Akan tetapi Baginda kemudian hanyut. Baginda terbanting-banting. Nah, demikianlah yang terjadi, Tuan Putri. Jadi, bagaimana dengan bahaya banjir itu, Kakang Diposari? Ya, kita wajib bersyukur, Tuan Putri. Kali Sungatan telah menyedot banyak air Kali Garang. Tampaknya Singasari terbebas dari bahaya banjir itu. Baiklah, terima kasih. Biarlah aku akan merawat Baginda. Dan berita yang dialami oleh Sri Baginda itu sampai pula di telinga Ken Umang. Wajah Ken Umang merah padam ketika mengetahui Sri Baginda dibawa ke keputren Ken Dedek. Berdebah laknat!
Senopati Diposari tidak tahu diri. Sial, mengapa Senopati Keparat itu membawa suamiku ke keputren Kendedes? Sial, kurang ajar. Prajurit, sini kamu. Hamba Tuan Putri. Ceritakan apa yang terjadi. Hah? Ayo cepat ceritakan kepadaku apa yang telah terjadi pada Sri Baginda. Hamba Tuan Putri. Hamba kurang banyak mengetahui apa yang terjadi. Bodoh, Keparat. Ayo, ceritakan apa saja yang kau ketahui, ha? Anu Tuan Putri. Katanya Baginda hanyut di sungai yang meluap itu. Mengapa? Mengapa, ha? Mengapa Baginda sampai hanyut di sungai? Mungkin terpleset Tuan Putri. Dan Baginda kemudian hanyut. Katanya Senopati Diposari yang menolongnya. Sial, mengapa Diposari membawa Baginda ke istri tuannya itu, ha? Katakan, mengapa? Ayo. Katanya bagaimana? Ayo katakan, ceritakan apa yang kau ketahui. Anu Tuan Putri, menurut yang hamba dengar, Senopati Diposari membawa Baginda ke keputren Tuan Putri Kendedes. Karena tuanku Baginda menyebut-nyebut nama Tuan Putri Kendedes. Gila kau, prajurit sial. Pergi kau, goblok. Wah, serba salah. Prajurit berpangkat rendahan itu tergopoh-gopoh meninggalkan Ken Umang yang menghardiknya. Ken Umang semakin marah, serasa akan meledak kepalanya. Perempuan itu mondar-mandir dan tiba-tiba berteriak lagi. Prajurit, sini kamu, sini. Wah, sial. Prajurit rendahan itu tergopoh-gopoh kembali menghadapkan Umang yang matanya kocak ondar-andir. Prajurit itu tidak berani memandang mata Ken Umang. Cari Diposari. Kau dengar? Cari Diposari, seret Senopati sial itu kemari. Cepat kerjakan, cepat! Tuan Senopati! Tunggu, Tuan! Ada apa, prajurit? Saya, Tuan. Saya diperintah Tuan Putri Ken Umang. Kenapa? Ada apa? Tuan Putri Ken Umang marah-marah, Tuan. Sangat marah. Tuan Senopati diminta untuk menghadap. Sekarang juga. Untuk urusan apa? Urusan keprajuritan atau urusan lain? Wah, aku tidak tahu, Tuan. Benar-benar sial nasib. Berbicara yang jelas. Ceritakan, ha? Kenapa Tuan Putri Ken Umang marah-marah? Ha? Ayo. Anu, Tuan. Tuan Putri Ken Umang sangat marah. Karena Tuan telah membawanya ke keputren Tuan Putri Kendedes. Seharusnya tuanku yang sedang semaput itu dibawa ke keputren Tuan Putri Ken Umang. Ceritakan. Apa saja yang kau alami? Ayo. Ya, aku terpaksa mengarang cerita, Tuan. Aku mengatakan kepada Tuan Putri Ken Umang bahwa Tuan Senopati Diposari terpaksa membawa Baginda ke keputren Tuan Putri Kendedes. Karena tuanku selalu menyebut-nyebut namanya Tuan Putri Kendedes. Demikian, Tuan. Lalu bagaimana? Lalu aku katakan bahwa Baginda hanyut di Kaligarang karena tergelincir. Bagus. Bagaimana, Tuan? Begini, prajurit. Menghadaplah pada Tuan Putri Ken Umang. Katakan bahwa aku sangat sibuk. Atau kau boleh mengarang cerita yang lain. Ya, katakan saja kau tidak bertemu dengan aku. Akan tetapi, bukankah aku telah bertemu dengan Tuan? Sudahlah. Menghadaplah kepada Tuan Putri Ken Umang. Katakan saja aku sibuk. Sangat sibuk mengurusi tanggul yang akan dadal. Waduh, mati aku. Memangnya kenapa? Tuan Putri Ken Umang tentu akan sangat marah, Tuan. Padahal apa? Ayo, bagaimana? Tadi Tuan Putri bahkan memerintahkan, cari Diposari sampai ketemu, seret dia. Begitu, Tuan. Baiklah, kalau kau takut, kau tidak perlu kembali ke sana. Tuan Putri Ken Umang akan sangat marah, Tuan. Jangan khawatir. Ayo, pergilah. Prajurit rendahan itu kemudian memilih menuruti kata-kata Diposari. Namun kemudian Senopati Diposari yang justru merasa penasaran ingin melihat bagaimana sikap Ken Umang. Senopati itu nampak ragu sejenak. Namun kemudian lelaki itu berbalik langkah menuju ke keputren Ken Umang. Hamba telah menghadap Tuan Putri. Apa sebenarnya maksudmu, Diposari? Mengapa kau membawa Baginda ke keputren perempuan tua itu? Hamba, Tuan Putri. Apakah menurut Tuan Putri, apa yang telah hamba lakukan itu salah? Seharusnya kau membawa Baginda kemari, bukan ke sana. Maafkan hamba, Tuan Putri Ken Umang.
Hamba tetap belum mengerti di mana letak kesalahan yang telah hamba lakukan dengan membawa Baginda ke kaputren Tuan Putri Kendedes. Bukankah Tuan Putri Kendedes itu juga istrinya? Tuanku, Baginda telah beristrikan Tuan Putri Kendedes jauh sebelum Tuan Putri menjadi istrinya. Hamba belum mengerti Tuan Putri. Kenapa Tuan Putri menyalahkan hamba? Nah, di mana letak kesalahan hamba? Kau sombong, Diposari. Aku tahu, kau memang lebih dekat dengan Kendedes daripada kepadaku. Bukan demikian, Tuan Putri Ken Umang. Hamba tidak merasa terlampau dekat dengan pihak manapun. Hamba hanya dekat dengan kata hati nurani hamba sendiri. Hamba dekat dengan pihak yang benar. Ayo ulangi sekali lagi, Diposari. Ulangi sekali lagi. Kau akan mengatakan bahwa nuranimu memihak kepada yang benar. Kau memihak kepada Kendedes. Maka itu artinya kau menganggap aku di pihak yang tidak benar. Menurut hamba, benar dan salah itu tergantung siapa yang melihat Tuan Putri. Demikian juga dengan yang baik dan buruk. Atau persoalan apapun. Setiap orang mempunyai perasaan dan penilaian yang berbeda-beda. Apa yang menurut perasaan hamba belum tentu benar menurut penilaian orang lain. Namun jika hamba yang harus memberikan penilaian, maka hamba hanya bisa mengatakan dan mengatasnamakan hati nurani hamba belaka. Dan hati nuranimu berpihak kepada Kendedes itu? Hamba, Tuan Putri. Mohon ampun jika kejujuran hamba terasa menyakitkan bagi Tuan Putri. Dalam hal hubungan antara Tuan Putri Ken Umang dengan Tuan Putri Kendedes, hamba tidak memihak manapun. Akan tetapi, di dalam hal Sri Baginda yang mengalami luka-luka itu, hamba tidak merasa bersalah telah membawanya ke keputren Tuan Putri Kendedes. Tuan Putri Kendedes adalah istri Baginda. Hamba baru bersalah jika hamba membawa Baginda itu ke tempat yang tidak seharusnya. Perempuan itu bukan istri Baginda yang sebenarnya. Mengapa Tuan Putri bisa berpendapat begitu? Sebelum mengawini Tuan Putri Ken Umang, Baginda telah mengawini Tuan Putri Kendedes. Sri Baginda sendiri yang telah mengatakan kepadaku bahwa akulah yang patut menjadi istri Baginda yang sebenarnya. Karena akulah yang tengah membawa benih keturunan Baginda, bukan Kendedes. Tuan Putri, apakah dengan demikian Tuan Putri Ken Umang lebih merasa berhak atas Singasari ini pula? Demikiankah begitu? Iya. Sanggupkah Tuan Putri mengubah apa yang telah terjadi? Atau sanggupkah Tuan Putri mengubah sejarah? Apa maksudmu? Tuan Putri tidak bisa menghapus keberadaan Tuan Putri Kendedes begitu saja. Jauh sebelum Singasari ada. Jauh sebelum Tuanku Sri Rajasa menjadi raja. Maka Tuan Putri Kendedes telah menduduki istana ini dengan menjadi istri aku Tunggul Ametung. Tuanku Baginda bisa menduduki tahta sekarang adalah karena Tuanku mengawini Tuan Putri Kendedes. Serasa menebal wajah Ken Umang mendengar kata-kata Diposari yang terlampau tajam itu. Ken Umang mencengkram pegangan kursi dengan kuatnya. Namun dengan beraninya, Senopati Diposari memandang wajah perempuan itu tanpa menundukkan kepala. Beberapa saat ruangan itu menjadi hening karena Ken Umang tidak melanjutkan kata-katanya. Tuan Putri, hamba mohon diri. Jika Tuan Putri mencemaskan keadaan Baginda, Tuan Putri tidak perlu memarahi hamba. Tuan Putri bisa menjenguk Baginda di kaputren Tuan Putri Kendedes. Hamba mengaturkan sembah. Dan hamba mohon diri. Tunggu. Hamba, Tuan Putri. Masih adakah sesuatu yang harus dibicarakan? Mulutmu lancang, Diposari. Padahal derajatmu jauh berada di bawahku. Kau berada di dalam bahaya, Diposari. Tunggu dan lihat saja. Tuan Putri, sebaiknya Tuan Putri jangan mengancam. Jika Tuan Putri bermaksud membahayakan hamba, lebih baik Tuan Putri mempertimbangkannya sekali lagi. Apabila sampai terjadi, hamba mengalami celaka Tuan Putri, maka akan terjadi pertumpahan darah dan karang abang. Cerita tentang hubungan adik ipar dengan kakak iparnya itu akan meluas. Dan andai kata Baginda mendengarnya, maka Baginda tentu akan sangat marah. Dan tumpahan kemarahannya akan berarti sebuah perang lagi antara Kediri dan Singasari. Atau tepatnya, perang pribadi antara Tuanku Sri Baginda dengan Kakang Rangga Lampitan di Kediri. Nah, apakah hamba perlu membeberkan hubungan adik dan kakak ipar itu di hadapan Tuan Putri?
Padahal Tuan Putri sangat tahu jalan ceritanya. Bahkan Tuan Putri adalah salah seorang pelakunya. Nah, menurut hamba, Tuan Putri saat ini sedang hamil. Sebaiknya Tuan Putri lebih memusatkan diri untuk menjaga kehamilan itu. Jangan sampai terjadi bayi itu meronta lahir sebelum waktunya. Keparat kau, Diposari. Senopati Diposari tidak perlu menunggu izin untuk meninggalkan tempat itu. Diposari menyembah dan kemudian beringsut keluar, meninggalkan Ken Umang yang dadanya berkobar. Sebenarnya lah, kemarahan Ken Umang serasa akan meledakkan dadanya. Namun apa yang telah diutarakan Diposari tentang kakak ipar dan adik iparnya itu menyebabkan Ken Umang harus menahan gemuruh dadanya yang membuncah oleh rasa cemas. Keparat sial. Bagaimana ia bisa tahu hubunganku dengan Kakang Ranggalampitan itu? Awas kau, Diposari. Awas kau. Tuanku. Tuanku Baginda. Kau, Ken. Dedes, tuanku. Aku sudah ada di sini. Aku pikir aku telah mati. Kakang Senopati Diposari telah membawa tuanku kembali. Tuanku telah melakukan hal yang sangat berbahaya. Aku mencoba menyelamatkan Singasari, Ken Dedes. Singasari akan tenggelam oleh bahaya Kali Garang. Pohon sangat besar sekali tumbang dan menyumbat mulut Kali Sungatan. Akibatnya, Kali Garang sendirian menampung luapan banjir yang sangat besar itu. Ya, Kakang Senopati Diposari telah menceritakan semuanya, tuanku. Di mana Diposari itu sekarang? Hamba tuanku, Kakang Diposari memimpin para prajurit untuk mengatasi keadaan akibat hujan yang turun dengan derasnya semalam. Mungkin berada di tanggul itu, tuanku. Apakah tuanku memerlukannya? Tidak, pinggangku. Aku mengira aku telah mati, Ken Dedes. Tuanku masih hidup. Hamba mendampingi tuanku. Ken Dedes. Hamba tuanku. Aku telah mengetahui nasib anakmu Anusapati. Hamba tuanku. Ia dalam keadaan baik. Seorang panembahan di kaki Gunung Gangsir telah merawatnya. Aku telah meminta Pangeran Pati untuk kubawa pulang. Akan tetapi panembahan itu tidak mengizinkannya, Ken Dedes. Benarkah demikian, tuanku? Iya, untuk sementara jangan cemaskan Anusapati. Terima kasih Yang Batara aku. Dengan penuh pengabdian, sebagaimana layaknya seorang istri, Ken Dedes merawat suaminya. Ken Dedes adalah perempuan yang berasal dari sebuah desa yang bernama Panawijan. Ken Dedes banyak menyimpan pengetahuan tentang obat-obatan. Dengan tangannya sendiri, Ken Dedes membuat jamu dan bobok lulur yang dilumurkan pada bagian-bagian tubuh Ken Arok yang memar dan terluka. Dalam keadaan Baginda sedang terluka seperti itu, Ken Dedes bisa menyisihkan perasaannya sendiri yang terluka atas sikap suaminya akhir-akhir ini yang lebih condong dipengaruhi dan dikuasai oleh Ken Umang. Sementara itu, apa saja yang kau lakukan, Mban Matusi? Hamba, Tuan Putri. Hamba hanya mengunci diri di dalam bilik. Hamba takut untuk keluar dari dalam bilik. Ancaman Baginda membuat hamba selalu gemetar, Tuan Putri. Dan kau sudah tahu apa yang dialami Baginda sekarang ini? Hamba tidak tahu, Tuan Putri. Baginda mengalami celaka, hanyut di Kali Sungatan. Sekarang dirawat oleh Ken Dedes. Apa menurutmu yang harus aku lakukan, Mban Matusi? Bagaimana keadaan Baginda, Tuan Putri? Aku tidak tahu, Mban Matusi. Tuan Putri tidak menengoknya? Menengoknya? Iya. Aku harus pergi ke keputaran sebelah itu? Iya. Kau tidak mengetahui bagaimana perasaanku kalau aku ke sana? Hamba bisa mengerti, Tuan Putri. Sangat bisa mengerti. Nah, kalau kau mengerti bagaimana perasaanku, katakan, Mban Matusi, bagaimana menurutmu? Apa yang harus aku lakukan? Hamba jadi ikut bingung, Tuan Putri. Senopati Diposari memang keparat sial. Aku benar-benar sakit hati melihat perbuatannya. Dia sama sekali tidak menghargai aku. Dikiranya aku ini apanya? Aku tidak akan membiarkan perlakuannya yang memuakkan itu. Aku berjanji, aku harus membuatnya celaka. Apakah yang telah dilakukan oleh Senopati Diposari itu kepada Tuan Putri? Diposari yang telah membawa Baginda ke keputaran Ken Dedes, bukan kemari. Bukan hanya itu, Diposari telah benar-benar berani melecehkan aku,
Mau meledak kepalaku, Matesi. Ampun, Tuan Putri. Sebaiknya Tuan Putri harus pintar-pintar menahan dan menguasai diri. Janganlah Tuan Putri kehilangan kendali. Bagaimana aku bisa tidak kehilangan kendali melihat perbuatan di Posari yang benar-benar kurang ajar itu? Laknat sial orang itu. Matesi, ayo, katakan kepadaku. Kau biasanya banyak menyimpan gagasan. Katakan, Matesi, apa menurutmu yang harus aku lakukan, ha? Sebaiknya Tuan Putri harus datang ke Kaputren Tuan Putri Kendedes. Aku? Iya. Ke Kaputren Kendedes itu? Ngawur kamu. Ada beberapa keuntungan yang bisa Tuan Putri petik dengan mendatangi Kaputren Tuan Putri Kendedes. Tuan Putri bisa memamerkan kehamilan Tuan Putri saat ini kepada Tuan Putri Kendedes. Di samping Tuan Putri tentu akan terus dapat menjaga pengaruh atas Baginda. Menjaga pengaruh atas Baginda? Apa maksudmu, Mbak Matesi? Tuan Putri harus ingat bahwa pada saat ini Baginda sedang dalam keadaan sakit karena kecelakaan yang dialaminya itu. Tuan Putri harus menghitung bahwa pengaruh pembaringan Tuan Putri Kendedes sangat besar atas Baginda. Saat ini adalah waktu yang sebaik-baiknya bagi Tuan Putri Kendedes untuk mempengaruhi Baginda menjelek-jelekan Tuan Putri Ken Umang. Jika Tuan Putri tidak melakukan sesuatu, maka jangan menyalahkan siapapun. Jika tiba-tiba Baginda Ken Arok itu berubah pikiran terhadap Tuan Putri. Ken Umang termangu. Kata-kata Emban Matesi yang begitu tajam mengusik hatinya. Ken Umang merasakan degup jantungnya meningkat, degup jantung kecemasan. Perempuan itu membusai perutnya yang besar. Ken Umang termangu oleh kata-kata Emban Matesi yang menyusup langsung ke dalam dadanya dan mempengaruhinya dengan tajam. Kecemasan itu semakin mempuncak. Ken Umang merasa cemas. Selama berada di dalam perawatan istri tuanya itu, Ken Arok akan banyak dipengaruhi oleh Ken Dedes. Pertimbangkan sebaik-baiknya, Tuan Putri. Menurut hamba, sebaiknya Tuan Putri datang ke Kaputren Tuan Putri Kendedes. Tuan Putri harus menunjukkan perhatian yang tidak kalah besar terhadap Baginda Sri Rajasa. Akan tetapi, kenapa Tuan Putri? Aku seperti tidak punya keberanian, Emban Matesi. Mengapa? Bagaimana kalau di sana perempuan itu mempersoalkan apa yang baru-baru ini telah terjadi? Bagaimana kalau Kendedes mempersoalkan lenyapnya Anusapati? Bagaimana kalau perempuan itu mempersoalkan peristiwa yang terjadi kemarin? Kendedes tentu telah mendengar cerita cukup banyak dari orang yang menjadi penghubungmu, yang bernama Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko itu. Kalau Kendedes datang ke sini, ke tempat ini dan mempersoalkannya, aku siap, Matesi. Aku siap membantahnya dan akan menyanggahnya. Akan tetapi jika di sana, aku tidak yakin apakah aku bisa berbantah dengan perempuan itu. Jika demikian, Tuan Putri tidak perlu melakukan apapun. Tuan Putri duduk saja menunggu sambil menebak-nebak apakah kira-kira yang akan dikatakan Tuan Putri Kendedes kepada Baginda. Menebak apa saja yang akan dibicarakan dengan Baginda, serta cara apa yang akan dipergunakan Tuan Putri Kendedes untuk menanamkan pengaruhnya atas Baginda. Gila! Gila! Hamba Tuan Putri. Aku bingung, Matesi. Apa yang harus aku lakukan? Hamba telah memberikan saran-saran kepada Tuan Putri. Silakan Tuan Putri mempertimbangkannya. Ken Umang gelisah. Perempuan itu bangkit dari tempat duduknya dan kemudian berjalan mondar-mandir. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.